Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bejo Widodo, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Di sini saya ingin memaparkan tentang jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Pada kegiatan jurnal refleksi ini yaitu saya menampilkan kegiatan selamat CGP pada modul 2. Modul 2.2 yaitu setelah menyelesaikan modul 2.1 pada minggu ini CGP memulai modul baru yaitu 2.2 dengan kegiatan di LMS melalui alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demokrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi yang saya buat yaitu pada refleksi ini saya menggunakan model refleksi Watts yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinis yaitu Discroll and Teh 2001. Apa itu Watts? Yaitu Watts dibagi menjadi 3, What, So What, and Now What. What yaitu deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Di sini menampilkan beberapa pertanyaan diantaranya apa yang terjadi, apa yang saya lihat, dengar, dan saya alami, serta apa reaksi saya pada saat itu. So what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Pada so what ada 2 pertanyaan yaitu bagaimana perasaan saya, apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya. Kemudian now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Pada now what ada 3 pertanyaan yaitu dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya, apa yang saya kerjakan dahulu, dan yang terakhir adalah hal baru apa yang ingin saya lakukan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu what, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Kegiatan modul 2.2 dimulai dengan kegiatan mulai dari diri pada tanggal 24 Juni 2024. Pada kegiatan ini kami membahas pembelajaran sosial emosional melalui LMS secara daring, baik secara sinkronus maupun asinkronus, yang dapat diterapkan guru pada anak didiknya dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Di awal pembelajaran modul ini, saya merasa aneh mengapa sebagai seorang guru kelas harus mempelajari ilmu psikologi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran eksplorasi konsep yang kemudian saya mulai memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Kemudian saya mengikuti kegiatan berikutnya bersama fasilitator dan PP pada kegiatan ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini saya berdiskusi bersama teman satu kelompok untuk membahas rencana implementasi KSE di sekolah. Pada proses ini pemikiran saya semakin terbuka. Betapa pentingnya seorang guru memiliki dan mengajarkan KSE pada muridnya. Kegiatan pendidikan CGP dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini kami ditugaskan merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 KSE. Selanjutnya, kami menuju elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur secara daring melalui LMS untuk menguatkan pemahaman kami mengenai pembelajaran sosial emosional. Pada kegiatan koneksi antar materi, kami diberi tugas mengaitkan materi KSE dengan materi kegiatan CGP yang telah kami pelajari sebelumnya. PSE yang telah kami pelajari ini kemudian kami terapkan pada kegiatan aksi nyata untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada diri siswa. Kemudian so what, analisis dari peristiwa yang terjadi. Di sini kami menjawab 2 pertanyaan yaitu yang pertama, bagaimana perasaan saya? Setelah mempelajari modul 2.2 mengenai PS ini, saya merasa bahagia karena belajar ilmu baru sebagai bekal mendidik murid-murid di sekolah, dan saya merasa bersyukur karena dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya dapat menerapkan ilmu yang saya dapat untuk orang di sekitar saya, baik murid maupun rekan guru di sekolah. Apa yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya?
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara efek dalam menanggapi masalah yang dihadapi. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu lain, yaitu psikologi kepribadian. Ternyata sosial emosional dapat dilakukan oleh semua guru melalui pembelajaran eksplisit, yaitu pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik secara penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. No, buat tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Yang pertama, dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti revisi saya? Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. KSE dapat terwujud jika iklim dan budaya sekolah mendukung dan kontinu dilakukan. Dukungan dan peran dari orang tua juga dibutuhkan, mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait. Apa yang saya kerjakan dahulu? Saya akan memulai dari diri saya. Dengan menjadi pribadi yang well-being, saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik. Saya akan melaksanakan KSE secara konsisten, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah lain untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki KSE positif. Hal baru apa yang ingin saya bagikan? Bagi murid, saya akan mulai menumbuhkan KSE pada diri mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan KSE, di antaranya memodelkan penerapan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, mengendalikan beberapa kegiatan untuk berbagi praktik baik, mengintegrasikan KSE dalam rapat guru, serta mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan PSE di dalam kelasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada jurnal fase 2 minggu kali ini. Thank you, salam dan bahagia.